Oke, kali ini ketemu lagi sama gue, BG. Kali ini mohon maaf sebelumnya gue nggak syuting di studio karena mungkin ini sifatnya urgent ya. 1-2 hari ini kita semua tahu Rusia lagi perang dengan Ukraina. Artinya urgent juga gue harus menyampaikan bagaimana nasib Chelsea dan Abramovich di sini. Karena kita tahu di sosial media udah banyak berseliweran berita, tweet dan macam-macam yang tentunya kalau kita baca ya bikin kita bingung gitu. Ini kaitannya apa sih? Yang perang Rusia sama Ukraina terus hubungannya sama Chelsea apa gitu. Oke, gua akan jelasin satu persatu ya. Baik, kita mulai ya. Oke, pertama gue ingin sedikit ini dulu background ini dulu ya. Kenapa Rusia ini tiba-tiba perang sama Ukraina? Ya di sini pengamatan gue sebagai orang awam ya, gue bukan pakar ilmu hubungan internasional, apalagi pakar hukum internasional. Yang pasti yang gue tahu, jadi di Ukraina itu ada 2 provinsi namanya Donetsk dan Luhansk ya. 2 provinsi ini menurut Rusia nih sudah 8 tahun itu mengalami genocide atau ethnic cleansing dari pemerintah Ukraina. Artinya mereka ini teraniaya. Ini versi Rusia loh ya. Nah, beberapa waktu lalu keduanya menyatakan ingin memisahkan diri dari Ukraina dan menyatakan merdeka sebagai negara yang berdiri sendiri. Kemerdekaannya mereka ini diakui oleh Rusia dalam hal ini. Nah, artinya apa? Jadi gua ngerti ya. Jadi sebenarnya Rusia dan Ukraina ini baik-baik aja loh. 10 tahun lalu ketika presidennya saat itu Yanukovych gitu, yang sangat pro Rusia saat itu. Jadi hubungannya sangat mesra ya, kelihatan hubungan Shevchenko sama Abramovich juga mesra-mesra aja waktu itu. Nah, setelah Yanukovych itu ada seorang presiden, dan presidennya sekarang ini namanya Volodymyr Zelensky. Zelensky ini yang mungkin bikin Putin agak ini ya, gerah karena dia menyatakan ingin bergabung dengan NATO juga gitu. Jadi ya dengan alasan adanya genosida di 2 provinsi tadi, ditambah keinginan Ukraina untuk di bawah Zelensky yang untuk bergabung dengan NATO, bikin Putin gerah. Akhirnya Rusia memutuskan perang lah dengan Ukraina. Mungkin tadi kalau Donetsk, kalau lo tahu penggemar bola Shakhtar Donetsk ya itu Donetsk itu salah satu wilayah yang diklaim Rusia ingin dilindungi oleh Rusia di sini. Oke, sedikit aja itu ya flashback tentang perang Rusia Ukraina. Nah, kaitannya dengan Abramovich dan Chelsea Football Club itu seperti apa? Kita semua tahu dari 2018 itu visanya Abramovich, visa Tier 1 alias Golden Visa, dicabut sama pemerintah UK saat itu. Dengan alasan Abramovich ini terkait dengan oligarki Rusia. Saat itu sedang rame itu ada istilahnya Salisbury poisoning ya, ada keracunan gas di Salisbury yang diduga dilakukan oleh Rusia. Artinya di sini Abramovich memiliki kedekatan dengan pemerintahan Rusia sehingga visanya dicabut. Nah, lanjut 2 hari lalu seorang MP itu member of parliament, anggota dewan kalau di sini, dari partai buruh, namanya Chris Bryan. Dia seorang anggota parlemen asal Cardiff City. Dia bilang bahwa dia membacakan sebuah dokumen, leak dokumen, sebuah dokumen yang bocor. Menurut dia sumbernya dari
tabloid The Sun, dari koran The Sun, gue lupa. Dulu tabloid The Sun ya, sekarang mungkin udah harian The Sun, gue lupa. Nah, di situ diungkap adanya keterkaitan Abramovich dengan praktik keuangan yang ilegal dan terlarang. Juga kaitannya Abramovich dengan pemerintahan Rusia pastinya. Diduga juga Abramovich turut memiliki aliran dana ke beberapa politisi Rusia. Intinya dianggap punya kaitan dengan korupsi di Rusia lah. Nah, jadi ya kalau bukan hanya fans Chelsea, gue rasa ya, semua orang juga tahu kalau Abramovich dan Putin ini memiliki kedekatan yang spesial. Ya, Abramovich sendiri akuin kalau hubungan dia sama Putin itu udah kayak bapak sama anak. Jadi udah bukan rahasia umum lagi gitu. Oke, kita lanjut. Itu tadi. Jadi gini, setelah dokumen itu dibacain oleh Chris Bryan, dia juga sekaligus memberikan penekanan agar semua aset Abramovich di Inggris itu disita. Artinya di situ ada rumah dia di Kensington Palace yang harganya 152 juta pound. Itu mungkin kalau uang Indonesia capek lah ngitungnya. Gue juga males ngitungnya, itu yang pasti mahal banget itu rumah. Dan kepemilikannya di Chelsea Football Club itu harus dicabut. Artinya mungkin Chelsea di sini yang dia maksudkan adalah disita oleh negara. Untuk selanjutnya apakah dilelang ke pemilik baru dan lain-lain, gue belum paham kesananya ya. Intinya ya dia minta, intinya dia bilang bahwa Abramovich ini nggak boleh punya klub bola lagi di Inggris. Oke, itu ya. Sekarang yang menjadi concern gue di sini adalah gini. Pengusaha Rusia itu di Inggris itu banyak banget. Jadi beberapa tahun yang lalu, gue nggak tahu tahun berapa mulainya, pemerintah UK itu memang sengaja mengundang pengusaha kakap, investor kakap, crazy rich Rusia untuk datang dan berinvestasi di Inggris atau di UK, United Kingdom. Mereka diiming-imingi jika investasi senilai 2 juta pound saja, mereka akan mendapatkan golden visa tier 1, visa yang ya lu akan seenaknya aja keluar masuk Inggris. Nah, ini akhirnya membuat pengusaha Rusia itu berbondong-bondong, berduyun-duyun, rame-rame, bancakan investasi di UK. Kurang lebih ada 2.581 orang pengusaha Rusia yang memiliki investasi lebih dari 2 juta pound di UK. Abramovich cuma salah satunya. Artinya apa? Bahkan artinya gini, jadi banyak pengusaha Rusia yang memang tertarik akhirnya efek dari kebijakan pemerintah Inggris ini. Mereka investasi di Inggris, mereka tanam uangnya dan menjadikan London itu sebagai sentral kegiatan bisnis mereka. Karena reputasi Inggris dengan kekuatan hukum, legalitas dan lain-lain itu sangat terpandang di dunia. Bahkan ya mereka itu disebut London Grad ya, orang-orang Rusia yang main di London gitu. Entah itu aktivitas bisnis mereka termasuk pencucian uang atau tidak, kita nggak pernah tahu dan kita nggak usah ngurusin itu sejauh itu sih. Cuman gini, dari 2.581 nama ini, kenapa dia cuman fokus sama Abramovich doang? Halo, banyak loh. Ada Usmanov di Everton, ya kan? Dan banyak yang lebih kaya dari Abramovich pun ada, walaupun nggak investasi di bola. Kenapa yang dia tembak dalam hal ini cuma Abramovich? Lo mendingan
pikirin dulu deh, tuh Ukraine lagi diserang, lu sebagai anggota NATO apa antisipasinya, gerakan cepet tanggap bencananya apa ke Ukraine sana. Ini malah ngurusin asetnya Abramovich. Ya buat gue ya nggak tahu ya, entah mungkin dia fans Cardiff City. Ya kita tahu 2019 Cardiff City itu degradasi imbas dari goal offside-nya Azpilicueta, seperti yang di konten sebelumnya. Neil Warnock juga sampai sekarang pelatih Cardiff City saat itu masih memiliki ya rasa baper sama Azpilicueta. Ya mungkin aja sih Chris Bryan ini juga sama gitu kan. Ya gue nggak tahu dia ngefans klub mana, cuman yang pasti dia orang Cardiff gitu. Oke udahlah, itu nggak penting. Nah sekarang apa ya yang pengen gue tekankan di sini, imbasnya ke Chelsea seperti apa sih, ya kan? Buat lu fans Chelsea nggak usah takut, karena gini, Chelsea ini walaupun sebuah klub bola, dia adalah sebuah bisnis yang udah berdiri sendiri. Chelsea ini ya setiap tahun terima uang dari hak siar dari Premier League, dari UEFA, terima uang dari sponsor jersey, sponsor yang lain-lain gitu kan, terima uang dari tiket penonton, tiket terusan, tiket mingguan, ya kan. Artinya apa? Dan Chelsea juga mampu bayar gaji pemain, pengurus, bahkan sampai level terendah mungkin cleaning service-nya yang ada di Cobham atau di Stamford Bridge. Artinya secara bisnis ya Chelsea ini ya kayak perusahaan yang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Nah pertanyaannya gini, terus keuangan Chelsea gimana? Ya keuangan Chelsea ya sejauh ini ya berdiri sendiri. Kita tahu, apalagi di awal musim ini kita tahu Chelsea itu jual pemain itu sampai 123 juta pound kalau nggak salah. Jadi pemain-pemain cadangan, pemain-pemain backup, pemain-pemain yang kena tanggung itu dijual-jualin semua. Dapatlah 123 juta pound. Kemudian uangnya dipakai buat beli Lukaku 97,5 juta pound. Artinya apa? Di sini ada surplus. Jadi dalam hal transfer Chelsea ini juga udah semakin bijak. Artinya pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Net spend-nya malah positif, Chelsea bukan minus. Gua nggak ngerti apakah ini memang sudah dipersiapkan oleh Abramovich semenjak 2018 ya. Mungkin dia udah ngebaca, wah visa gua ditolak nih, gua harus selamatin Chelsea ini harus gua ajarin mandiri gitu. Mungkin ya, gua nggak tahu, ini cuma asumsi gua aja. Cuma gini, kembali lagi kita flashback, era sepak bola sekarang nih bukan era awal tahun 2000 atau 2003 lah. Waktu Abramovich beli Chelsea, dia setiap transfer window itu dia jor-joran glontorin duit pribadi, dia injek, dia pumping ke Chelsea buat beli pemain bintang, harga mahal, semua dia pompa. Akhirnya itu bikin klub-klub di Liga Inggris dan Liga Eropa pada umumnya kebakaran jenggot lah. Makanya keluarlah skema financial fair play oleh UEFA tahun 2010. Artinya sekarang klub itu nggak boleh lagi suka-suka beli pemain walaupun kaya gitu. Artinya harus jelas antar pemasukan dan pengeluarannya harus balance. Ya semenjak era financial fair play pun Chelsea nggak pernah ada masalah. Semua berjalan dengan baik, audit segala macam beres, aman. Malah justru City yang sempat 2 kali kena sampai di sidang. Walaupun akhirnya di sidang terakhir di sport arbitration City menang gitu ya. Chelsea malah belum pernah diusik sama sekali ya. Sejauh ini yang gue lihat secara bisnis Chelsea ya sangat-sangat aman, sangat-sangat bermain aman gitu. Jadi nggak usah takut, fans Chelsea nggak usah takut. Nah apa ya, sekarang kita bicara mengenai worst case skenario. Ya kemungkinan terburuk ya sangat-sangat mungkin Abramovich akan meninggalkan Chelsea atau
artinya kepemilikannya di Chelsea itu dicabut, dilucuti. Mungkin Chelsea akan disita oleh pemerintahan Inggris, gue nggak tahu. Cuman yang pasti secara bisnis, secara perusahaan, Chelsea Football Clubnya tetap jalan siapapun pemiliknya gitu. Entah nanti kepemilikan barunya seperti apa, mekanismenya dilelangkah atau apa. Ya gue sih nggak berharap sampai jauh ke sana ya. Harapan gue sih ya sejauh ini Abramovich belum ada pembuktian yang ini ya, mengenai dokumen yang juga dibacakan Chris Bryan tadi. Gue nggak tahu apakah itu sudah dibuktikan secara hukum apa belum, atau masih cuman bocoran leaks doang. Ya kita tunggu aja. Perangnya Rusia Ukraina juga baru 1 hari ini, jadi kita tunggu, masih banyak perkembangan yang mungkin akan terjadi. Cuman bagi lo fans Chelsea, terutama juga pemain Chelsea sih yang gue concern juga, gak usah takut, fokus aja main bola di lapangan hijau. Kita hari Minggu ada final lawan Liverpool, mudah-mudahan semuanya nggak ke distract dengan isu-isu Abramovich, isu-isu kepemilikan Chelsea dan lain-lain. Ya walaupun kalau kita lihat sosial media di Twitter terutama fans-fans rival ya, yang wah Chelsea itu harus degradasi, harus dihukum, harus bangkrut apalah, wah ini dilemparin aja ke Liga Divisi 3 atau apa, kena sanksi bla bla bla. Ya itu kan harapan mereka ya, tidak semudah itu Ferguson. Jadi ya tenang aja lo fans Chelsea, tenang aja, jadi nggak akan apa-apa, tenang aja, gue jamin nggak akan apa-apa. Chelsea akan tetap jalan, fokus ke Carabao Cup, FA Cup, Champions League. Liga pun juga peluangnya masih ada di atas kertas. Oke, sekian dari gue. Kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya.